penyandang disabilitas sensorik netra kita berikan tambahan waktu. Ya. Jadi untuk kompetensi teknis mendapat tambahan waktu 30 menit, yakni menjadi 150 menit. Kemudian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural mendapat tambahan waktu 15 menit menjadi 55 menit. Dan wawancara mendapat tambahan 5 menit menjadi 15 menit. Sehingga total untuk penyandang disabilitas sensorik netra, waktu yang diperlukan adalah 220 menit. Ini berbeda dengan yang kategori umum, yang hanya 170 menit saja. Baik, selanjutnya ini adalah nilai ambang batasnya Bapak Ibu sekalian. Nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis, yang tadi nilai maksimalnya adalah 500, nanti akan disampaikan terlampir di Kemenpan tersebut. Kemudian yang kedua, seleksi kultural yang nilai maksimumnya 200, nilai ambang batasnya adalah 130. Jadi sekali lagi, nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural itu merupakan nilai kumulatifnya, itu adalah 130 dari nilai kumulatif maksimalnya 200. Kemudian yang ketiga untuk wawancara. Untuk wawancara, nilai maksimalnya adalah 40, sedangkan nilai ambang batasnya adalah 24. Gitu. Nah, selanjutnya akan kami sampaikan untuk masing-masing seleksi kompetensi teknis. Seleksi kompetensi teknis ini karena guru yang diajar itu cukup beragam mata pelajarannya, dan kemudian bentuk jenjang pendidikannya juga beragam, dari TK, SD, SMP, dan SMA, kemudian SMK, maka kemudian nilai ambang batasnya adalah sendiri-sendiri. Baik, untuk selanjutnya saya harapkan saya beralih ke Mas Yoga, rekan kami Mas Yoga, untuk menyampaikan apa saja contoh-contoh dari nilai ambang batas untuk guru ini. Silakan Mas Yoga. Baik, terima kasih Pak Ari. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu yang tergabung di Zoom meeting dan melalui streaming YouTube. Perkenalkan, saya Yoga Faisal selaku analis kebijakan di Kementerian PAN-RB yang juga sebagai tim penyusun Permen PAN-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan CR guru pada instansi daerah. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Ari, seleksi kompetensi teknis CR guru tahun 2021 berbeda-beda tiap mata pelajaran. Misalnya bisa kita lihat dalam screen di layar Bapak Ibu bahwasanya untuk guru kelas satuan pendidikan TK itu nilai ambang batasnya 260. Berbeda dengan nomor 7 untuk guru kelas mata pelajaran guru kelas di satuan pendidikan SD, nilai ambang batasnya adalah 320. Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwasanya untuk nilai ambang batas yang sama untuk satuan pendidikan, seluruh satuan pendidikan adalah guru agama. Guru agama Buddha, guru agama Hindu, guru agama Islam, guru agama Katolik, guru agama Kristen, di semua satuan pendidikan memiliki nilai ambang batas yang sama atau mensyaratkan nilai ambang batas yang sama, yaitu 325. Untuk mata pelajaran lain akan ditentukan seperti berikut, contohnya penjas orkes nomor 8, Bapak Ibu. Jenjang SD, penjas orkes, nilai ambang batasnya itu sebesar 275. Dan untuk guru mapel lain seperti guru bahasa, itu juga berbeda-beda dari setiap jenjang satuan pendidikan. Untuk guru SMP, misal bahasa Indonesia di SMP, nilai ambang batas yang disyaratkan adalah 265. Guru bahasa Inggris 270. Nanti di SMA berbeda lagi Bapak Ibu. Guru bahasa Indonesia bahasa Inggris tidak lagi 265 dan 270. Untuk guru SMP, contoh kita ambil nomor 16 di jenjang SMP. Itu nilai ambang batasnya 270. Kita bandingkan dengan guru SMA pada nomor 43 di mata pelajaran yang sama, bimbingan konseling itu 285. Jadi masing-masing guru mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berbeda, nilai ambang batasnya pastilah berbeda, kecuali untuk guru agama di seluruh jenjang itu sama, dan guru agama apapun itu sama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya bisa dilihat untuk yang SMK. Yang SMK karena sangat banyak sekali rumpun mata pelajaran di SMK, bisa dilihat untuk agribisnis perikanan, ikan hias, produksi pengolahan perkebunan,
itu dikelompokkan untuk materi soalnya. Misal contoh kita ambil produksi dan pengelolaan perkebunan nomor 65. Itu materi yang diujikan nanti adalah seputar agribisnis tanaman. Nilai ambang batasnya 270, sama dengan agribisnis tanaman, agribisnis selama perkebunan. Untuk rumpun agribisnis tanaman itu nanti sama semua untuk jenjang SMK. Selanjutnya kita ambil contoh lagi untuk guru bahasa di SMK ya. Guru bahasa di SMK kan banyak sekali rumpunnya. Ini juga berbeda-beda ya. Guru bahasa Arab nomor 84, guru bahasa Arab itu 275, bahasa Indonesia 310, guru bahasa Inggris 285 dan sebagainya. Sebelumnya selanjutnya Pak ya. Baik, untuk SMK juga terdapat guru mata pelajaran umum kimia contoh nomor 115 itu nilai ambang batasnya 290. Dan contoh kita ambil lagi guru yang sebidang, misal untuk materi teknis pelayanan kesehatan nanti akan diujikan pada guru mata pelajaran nomor 120, asisten keperawatan, nomor 121, caregiver, nomor 122, dental asisten. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan melamar, untuk peserta yang akan melamar, tolong diperhatikan mata pelajaran yang Bapak Ibu daftar dan materi soal teknis seperti apa dan nilai ambang batasnya seperti apa. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, nilai kumulatif maksimal yang Bapak Ibu dapat nanti adalah 500 poin. Kalau benar dikali 5, kalau salah dan tidak menjawab dapatnya 0. Jadi nilai ambang batas di sini adalah 200 sekian dari 500 poin. Sekali lagi saya ingatkan, kalau benar itu kali 5, salah itu dapatnya 0, tidak menjawab dapat 0, nilai maksimum 500, dan nilai ambang batas masing-masing seleksi teknis pada satu kompetensi teknis pada mata pelajaran itu berbeda-beda. Begitu Pak Ari yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke Pak Ari. Terima kasih Mas Yoga. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian untuk nilai ambang batas guru. Jadi nilai ambang batas untuk jabatan fungsional guru tadi sudah kami sampaikan. Dan selanjutnya akan kami sampaikan untuk Kemenpan RB 1128 untuk nilai ambang batas yang jabatan fungsional. Maksudnya di sini adalah jabatan fungsional yang selain guru Bapak Ibu sekalian. Ini ada di Kemenpan RB nomor 1128. Jumlah terkait dengan durasi dan komposisi soalnya berbeda Bapak Ibu sekalian. Khususnya untuk kompetensi teknis. Ya. Kompetensi teknis untuk JF yang selain guru itu hanya ada 90 butir soal. 90 butir soal. Sehingga bobotnya sama, kalau dia menjawab benar 5, kemudian kalau salah 0. Sehingga nilai maksimumnya adalah 450. Kemudian pengaturan waktunya, kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural dan wawancara pada dasarnya sama, baik guru maupun non-guru ya. Tadi 25 butir, kemudian 20 butir, dan 10 butir. Itu sama. Kemudian nilai maksimumnya juga sama. Hanya di sini terdapat perbedaan untuk durasi waktunya, Bapak-Ibu sekalian. Durasi waktu untuk yang jabatan fungsional non-guru, itu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural dalam satu rangkaian waktu. Ini disesuaikan dengan sistemnya di BKN, menjadi 120 menit. Ya. Menjadi 120 menit. Jadi sekali lagi dalam satu rangkaian waktu, berbeda dengan yang guru tadi. Kemudian wawancara itu rangkaian waktu yang berbeda. Setelah selesai di 3 atas itu tadi, kemudian dilanjutkan dengan wawancara selama 10 menit. Tapi materi dan butir soalnya ketentuan penilaiannya sama dengan yang guru. Sehingga totally Bapak Ibu sekalian, untuk jabatan fungsional non guru itu waktu yang dibutuhkan adalah 130 menit dan mengerjakan 145 butir soal. Sekali lagi, 130 menit untuk 145 butir soal. Dan nilai maksimumnya adalah 690. Baik, selanjutnya khusus untuk penyandang disabilitas sensorik netra, ada pengaturan waktu khusus, Bapak-Ibu sekalian. Kalau tadi yang untuk kategori umum 120 menit, maka untuk disabilitas sensorik netra itu terdapat penambahan waktu 30 menit menjadi 150 menit untuk pengerjaan kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural dalam satu rangkaian 150 menit. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara yang tadinya untuk yang kategori umum adalah 10 menit, kalau untuk sensorik netra menjadi 15 menit. Sehingga totally adalah 165 menit. Baik,
Sedangkan untuk ambang batasnya, Bapak Ibu sekalian, untuk ambang batas seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural dan wawancara, sama halnya dengan yang guru tadi, yakni nilai ambang batasnya adalah 130 dari nilai maksimum 200 dan 24 dari nilai maksimum 40. Ya. Sedangkan untuk seleksi kompetensi teknis adalah terlampir. Di sini nilai maksimumnya adalah 450, berbeda dengan guru. Guru tadi nilai maksimumnya adalah 500. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan nilai ambang batas untuk jabatan fungsional selain guru ini, kami persilakan Mas Widita untuk menyampaikannya. Silakan. Terima kasih Pak Ari atas kesempatan yang diberikan.